Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, kitab 3 landasan pokok dalam agama yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Dan kita sudah sampai pada pembahasan jenis-jenis ibadah, wa anwa'ul ibadah allati amara Allahu biha, jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu yang pertama al-Islam, bahwasanya Islam antashhada ilaha illallah, bahwasanya engkau bersaksi tidak ada, bahwasanya Allah adalah antashhada alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, kemudian engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau membayar zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita man istata'a ilaihi sabila, kemudian pergi haji bagi yang mampu melaksanakannya. Kemudian jenis ibadah yang berikutnya yaitu iman, bahwasanya iman adalah membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Kemudian al-ihsan, pengertian dari ihsan ini juga termasuk ibadah, yaitu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Kalau kita tidak bisa melihatnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti melihat kita. Kemudian Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab, beliau menyebutkan jenis ibadah yang berikutnya yaitu doa, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwasanya doa adalah inti dari ibadah, bahwasanya doa ini adalah senjata kita, silahul mukmin, senjata seorang mukmin, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya doa terbagi menjadi dua, doa mas'alah, yaitu doa seseorang yang di dalamnya ada permintaan dari kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu doa mas'alah, kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa ibadah, bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari di dalamnya ada doa, ada permintaan. Ketika kita sholat, bahwasanya kita minta agar salat kita diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis ibadah yang berikutnya yaitu al-khauf, yaitu rasa takut, dan rasa takut ini para ulama menjelaskan ada 3. Yang pertama, khaufun tabi'iyun, rasa takut yang biasa, seperti rasa takutnya seseorang kepada
binatang buas, kepada api dan lain sebagainya. Jadi rasa takut yang seperti ini ya adalah rasa takut yang manusiawi ya, dan ini hukumnya mubah ya, boleh seseorang takut kepada binatang buas, ular, harimau dan lain sebagainya. Kemudian para ulama menjelaskan khauf yang ketiga yaitu khauful ibadah ya, seseorang takut dalam rangka beribadah ya. Jadi contohnya adalah ketika seseorang takut kepada orang lain dalam rangka beribadah kepadanya ya, karena makanya terkadang ada sebagian manusia yang menyembah kepada sesamanya karena memiliki kedudukan yang tinggi, dia sembah, dia takut kepadanya. Maka takut yang seperti ini adalah ya merupakan syirik akbar ya. Maka khauful ibadah ini hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian khaufun sirriyun ya, khauf rasa takut yang tersembunyi seperti ya kita takut kepada penghuni kubur, pada setan, pada sebagainya, maka ini tidak boleh. Ini adalah salah satu bentuk kesyirikan. Nah, kemudian jenis ibadah yang berikutnya yaitu raja ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kita beribadah, di situ ada mesti kita hadirkan raja ya, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan ibadah yang kita lakukan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis ibadah yang berikutnya yaitu tawakal. Ya, bahwasanya tawakal ini adalah menggantungkan sesuatu ya, menggantungkan diri kepada sesuatu. Ini tawakal. Ketika kita bertawakal kepada Allah, berarti apa? Kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang memberikan segalanya untuk kita. Maka senantiasa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, kemudian jenis ibadah yang berikutnya raghbah ya, yaitu rasa berharap ini, penuh minat ya, rasa ingin ya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahbah yaitu cemas ya, kalau ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khusyuk juga termasuk ibadah ya, khusyuk juga termasuk ibadah. Nah, makanya ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan tiga hal ini ya. Yang pertama raghbah ya, raghbah ini berharap lebih ya, penuh minat ya, mengharapkan sesuatu ya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berharap, di situ juga ada rasa cemas atau yang dikenal dengan rahbah ya. Jadi berharap kemudian ada cemas. Kenapa cemas? Karena kita tidak tahu apakah ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiga, kita hadirkan rasa khusyuk di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal ini tidak bisa terpisahkan ya, raghbah ya, kita beribadah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cemas ya, kita berusaha ya, karena kita tidak tahu yang kita kerjakan dari ibadah kita apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kemudian kita khusyuk ya, kita hadirkan hati kita bahwasanya kita beribadah ya, di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita hadirkan bahwasanya ibadah yang kita lakukan adalah ya, ibadah yang terakhir ya, ibadah yang terakhir kali kita lakukan. Maka tentunya ibadah kita akan ada kehadiran khusyuk di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi raghbah ya, rahbah dan khusyuk ini adalah juga termasuk bentuk ibadah. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan jenis ibadah yang berikutnya yaitu khasyah ya, al-khasyah. Nah, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala ya. Khasyah ini adalah rasa takut ya, sama seperti khauf. Kalau di dalam bahasa Arab
khafa ya khafu, ya khauf dengan khasyya yakhsha, ya. Jadi khasyah ini diartikan secara bahasa sama, ya. Kemudian dalilnya, ya, Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 150, Allah mengatakan fala takhshawhum wakhshawni, ya, dan janganlah kamu takut kepada mereka, kepada, ya, berhala-berhala mereka, wakhshawni, dan takutlah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya perbedaan khasyah dengan khauf, kalau dalam bahasa Arab ini sama-sama memiliki arti rasa takut, ya. Kalau khasyah, ya, jadi rasa takut yang dilandasi, ya, di dalamnya ada keagungan siapa yang ditakutinya, ya. Jadi kalau khauf ini takut yang biasa, ya, kita nggak tahu yang kita takuti itu siapa, orang besar atau orang yang punya kedudukan atau tidak, jadi kita takut gitu aja. Tapi kalau khasyah kita tahu, ya, bahwasanya yang kita takuti ini memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Jadi khasyah ini lebih rasa takut yang disertai dengan pengagungan, ya, rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Makanya Allah mengatakan fala takshawhum, janganlah engkau wahai manusia takut kepada mereka, berhala-berhala mereka, ya, bahwasanya mereka mengira bahwasanya berhala mereka memiliki kedudukan yang tinggi, agung, ya, bisa memberikan sesuatu, padahal tidak, ya. Wakhshawni, takutlah hanya kepadaku saja, ya. Itu hanya perbedaan antara khasyah dengan khauf. Jadi kalau khauf masih di bawahnya khasyah, ya, rasa takut yang biasa. Nah, kemudian jenis-jenis ibadah yang berikutnya yaitu inabah, ya, al-inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala, dan dalil tentang inabah ini, ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah, ya, dan berserah dirilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka makna dari inabah, ya, para ulama menjelaskan bahwasanya ar-ruju' ilallah, ya, seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak cukup hanya kembali, tetapi apa, ya, dengan mentaati apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang, ya. Jadi mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala kemaksiatan, ya. Makanya para ulama mengartikan bahwasanya inabah dengan taubat ini hampir sama, ya. Namanya taubat apa? Seseorang kembali kepada Allah, mengakui dosa-dosanya, ya, berusaha untuk mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Inabah pun sama, ya. Inabah kembali kepada Allah, ya, dan berusaha mentaati apa yang Allah perintahkan, kemudian menghindari kemaksiatan. Nah, makanya dalilnya di ayat ini Allah mengatakan wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kalian kepada Rabbmu, ya. Makanya tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, ya. Pasti manusia, ya, memiliki dosa setiap harinya. Kalau kita bisa menghitung mungkin berapa dosa yang kita lakukan, ya. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk muhasabah, ya, kita untuk introspeksi diri kita, ya. Sebelum tidur malam, ya, kita introspeksi apa yang sudah kita lakukan dari pagi, ya, dari bangun tidur sampai menjelang kita tidur lagi. Berapa kebaikan atau kebaikan apa yang sudah kita lakukan, dan berapa banyak dosa yang kita lakukan, ya. Makanya di sini ada, setelah kita mengakui atau di hari tersebut kita banyak melakukan dosa maksiat, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, kita menyesali dosa-dosa yang kita lakukan, kemudian kita berusaha untuk menjauhi ya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ulama juga menjelaskan bahwasanya ya, al-inabah, kembali kepada Allah, ya, penyerahan diri kita kepada Allah, ya, itu terbagi menjadi dua. Ya, terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, al-inabah ya, at-tabi'i, ya, penyerahan diri secara alami, ya, yaitu adalah bahwasanya diri kita tanpa kita sadari adalah apa? Tunduk kepada hukum Allah yang alami, yang ada di alam ini. Ya, makanya ketika Allah menciptakan siang, menciptakan malam, ya, mau tidak mau pasti semua manusia mengakui itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Pasti tunduk, ya, mengakui. Makanya di sini baik yang mukmin maupun yang kafir semua mengakui ya penyerahan diri secara alami ini, yang ada di alam ini. Ya, tidak ada yang mengingkari bahwasanya Allah yang menciptakan ya alam semesta ini. Ya, semua mengakui, ya, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini dikenal dengan Islam kauni, ya, penyerahan diri secara alami. Nah, kemudian yang kedua al-Islamu asy-syar'i, ya, penyerahan diri secara syar'i, ya, yaitu seseorang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mentaati syariat-syariatnya. Ya, ini hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang kafir ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mereka tidak mau. Mereka punya sesembahan sendiri. Tetapi kita seorang mukmin, ya, kita serahkan diri kita, ya, Allah yang telah memberikan kita rizki, memberikan kita makan, memberikan kita segalanya, maka kita juga apa? Mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita serahkan diri kita, kita hambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikenal dengan al-Islam asy-syar'i. Ya, kita serahkan diri kita ya secara syar'i, yaitu kepada tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya al-inabah ini ya termasuk juga jenis ibadah. Ya, ini hampir mirip dengan taubat. Ya, kembalinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis-jenis ibadah yang kedua yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab, yaitu al-isti'anah. Ya, meminta pertolongan. Al-isti'anah, ya, seseorang minta pertolongan. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu lah, kata Allah, ya, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, kami memohon pertolongan. Dan juga disebutkan di dalam hadis, idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian minta pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari dalil ini, ya, dalil di dalam surat Al-Fatihah bahwasanya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka para ulama menjelaskan bahwa isti'anah ini terbagi menjadi beberapa macam. Ya, seseorang di dalam meminta, ya, dalam kategori meminta, ya, ini terbagi beberapa macam. Dan yang paling tinggi, ya, al-isti'anah billahi azza wa jal. Ya, tingkatan yang pertama atau bagian yang pertama adalah permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini termasuk apa? Puncaknya, ya, puncak dari permintaan. Ya, sebaik-baik permintaan adalah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian permintaan yang kedua, al-isti'anah yang kedua, ya, al-isti'anah ila makhlukin. Ya, permintaan tolong kita kepada makhluk, ya, tapi dalam perkara yang mampu dia laksanakan. Ya, misalnya minta tolong kepada teman kita, ya, kita punya PR, kita minta tolong kepada teman kita untuk membantu, ya, maka boleh. Ketika teman kita mampu, maka di situ apa? Boleh kita meminta tolong.
Ya. Dan ini hukumnya boleh bagi yang meminta tolong. Kita meminta tolong kepada tetangga kita untuk membetulkan ya, sesuatu yang rusak dari rumah kita. Ketika tetangga kita mampu, maka minta tolong kepada orang tersebut adalah hukumnya mubah, hukumnya boleh. Ya. Kemudian permintaan atau isti'anah yang ketiga, al-isti'anah ila makhluk, ya. Permintaan tolong kepada makhluk, ya, yang masih hidup dan ada di hadapannya, tetapi tidak memiliki kemampuan, dia tidak bisa memberikan pertolongan. Ya, maka ini hanya apa? Sia-sia. Ya, jadi kita minta tolong kepada fulan, kepada seseorang, tapi orang tersebut tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, maka sia-sia. Ya, maka tidak ada gunanya kita meminta tolong kepada dirinya. Ya, ini permintaan tolong yang ketiga. Kemudian permintaan atau isti'anah yang keempat, al-isti'anatu ilal mayyit. Ya, permintaan tolong seseorang kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, orang yang sudah meninggal dunia, maka ini hukumnya adalah syirkun, termasuk dalam kategori kesyirikan. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa memberikan sesuatu, ya, bisa memberikan mudarat, bisa memberikan manfaat, maka ini mustahil. Ya, mereka sudah berada di alam yang lain, berada di alam barzakh, ya, sudah ada di alam kubur. Bagaimana mereka bisa memberikan atau bisa kita mintai pertolongan? Ya, maka ini hukumnya syirik. Ya. Kemudian permintaan atau isti'anah yang kelima adalah al-isti'anah, permintaan tolong seorang hamba dengan perantara amalan-amalan, ya, dan keadaan-keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada amalan-amalan, doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya, untuk kita berwasilah, ya, sebagai perantara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam hadis tadi, fa idza sta'anta fasta'in billah, apabila engkau minta tolong maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ini dengan perantara kesalehan seseorang, maka boleh kita menggunakan atau berwasilah dengan amalan mereka, dengan doanya orang-orang saleh. Ya, boleh kita jadikan sebagai wasilah, sebagai perantara. Nah, jadi isti'anah ini juga termasuk dari ibadah, termasuk jenis-jenis ibadah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian jenis ibadah yang berikutnya adalah al-isti'adzah, yaitu memohon perlindungan. Ya, seseorang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dalil al-isti'adzah qauluhu ta'ala, dan dalil tentang isti'adzah ini, meminta perlindungan, ya, adalah qauluhu ta'ala, ya, di dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Ya, Rabb pemilik waktu subuh. Nah, kemudian di dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia, kepada Tuhannya manusia. Nah, makanya para ulama menjelaskan makna isti'adzah adalah minta perlindungan dari sesuatu yang tidak kita sukai. Ya, misalnya ada sesuatu yang kita tidak sukai, maka kita minta perlindungan, kita minta permohonan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka isti'adzah ini, permintaan perlindungan, terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, ini yang paling tinggi, ya, al-isti'adzah ilallah ta'ala, ya, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ini paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi. Ketika seseorang mendapatkan musibah, ya, ada sesuatu yang dia tidak sukai, ya, dia minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ini adalah sebaik-baik perlindungan.
Berbeda kita ketika kita minta perlindungan kepada makhluk, kepada sesama kita. Ya, kalau orang tersebut bisa memberikan kita perlindungan, alhamdulillah. Kalau tidak, ya, dia tidak ada paksaan untuk memberikan perlindungan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pemberi perlindungan yang terbesar, ya, yang paling sempurna. Nah, kemudian yang kedua, ya, al-isti'adzah bi sifatin min sifatillah, yaitu memohon perlindungan dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah ini memiliki nama-nama dan Allah memiliki sifat-sifat. Ya, maka boleh kita meminta perlindungan dengan sifat-sifat ini, dengan kalimat-kalimat Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa apa? A'udzubika limatillahi tamah min syarri ma khalaq. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat yang sempurna, ya, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan, ya, dari kejahatan, keburukan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, makanya doa ini dianjurkan apa ketika kita turun di suatu tempat yang kita tidak tahu, tempat yang baru, kita diperintahkan membaca doa ini. A'udzubika limatillahi tamah min syarri ma khalaq. Agar kita dihilangkan, dijauhkan dari, ya, kejahatan, keburukan yang ada di tempat tersebut. Ya. Nah, dan banyak doa-doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Maka di sini boleh seseorang isti'adzah, ya, minta perlindungan kepada, ya, kalam Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian isti'adzah yang ketiga, al-isti'adzatu minal mayyit. Ya, perlindungan kepada orang yang sudah meninggal. Maka ini mustahil. Ya, bagaimana orang meninggal bisa memberikan perlindungan? Ya, maka tapi ini banyak terjadi di masyarakat kita. Ya, enggak tahu, maka kalau dipikir, ya, kenapa tidak digunakan akalnya? Ya, bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal dunia didatangi kuburnya, kemudian minta sesuatu, minta perlindungan untuk dijaga, ya, kemudian datang ke dukun paranormal, minta sesuatu benda sebagai jimat, ya, kemudian dipakai, ya, alasannya apa? Agar dilindungi. Ya, maka ini termasuk bentuk kesyirikan, dan ini banyak, ya, orang-orang yang memiliki benda-benda seperti ini. Ya, maka ini minta perlindungan yang bukan pada tempatnya, minta perlindungan kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya, tetapi banyak manusia, ada sebagian besar kaum muslimin yang tidak menyadarinya bahwasanya ini adalah bentuk kesyirikan. Ya, minta perlindungan kepada mayit. Nah, yang bisa memberikan perlindungan, maka ini termasuk syirkun akbar, ya, termasuk syirik yang besar. Nah, kemudian yang keempat, al-isti'adzah, ya, bil makhluk, ya, bil makan, ya, minta perlindungan dengan makhluk, dengan sesama, ya, ataupun dengan tempat tertentu, ya, yang memang bisa melindungi. Maka ini boleh, ya, ketika kita merasa diancam, ya, ada ancaman kepada kita, kita minta perlindungan kepada orang yang memiliki kekuatan, maka boleh kita minta perlindungan kepadanya. Ya, asalkan orang tersebut mampu melindungi atau memberikan perlindungan kepada kita. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jenis ibadah, termasuk jenis ibadah adalah al-isti'adzah, meminta perlindungan. Kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab, beliau menjelaskan jenis ibadah yang berikutnya adalah al-istighatsah. Ya, al-istighatsah, yaitu ini sebenarnya mirip dengan al-isti'anah, meminta pertolongan. Kalau al-istighatsah, nah, yaitu minta pertolongan untuk diselamatkan, ya, atau untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Dan dalilnya wad dalilu al-isti'adzati qauluhu ta'ala, dan dalil tentang meminta perlindungan atau meminta pertolongan ini adalah firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah mengatakan id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan, tastaghitsuna rabbakum, meminta pertolongan kepada Rabb kalian, kepada Rabbmu, fastajaba lakum, ya, kalian meminta pertolongan untuk dimenangkan, ya, fastajaba lakum, maka Allah mengijabah doa kalian, memberikan kemenangan kepada kalian, ya. Makanya bedanya tadi dengan isti'anah, ya, memohon pertolongan, ya, ini lebih umum. Kalau isti'anah, minta pertolongan apapun itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau al-isti'adzah atau istighatsah, meminta pertolongan untuk diberikan kemenangan, ya, untuk diberikan kemenangan. Nah, makanya di sini dalilnya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ini tentang peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maka orang-orang mukmin berdoa, ya, ittastaghitsuna rabbakum, apabila kalian memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah untuk dimenangkan atas orang-orang kafir, fastajaba lakum, maka Allah memberikan kemenangan kepada kalian, ya, memohon pertolongan kepada kalian. Nah, dan para ulama juga membagi, ya, istighatsah, memohon perlindungan ini, ya, memohon pertolongan, menjadi beberapa bagian. Yang pertama, al-istighatsah billahi azza wa jalla, ya, meminta keselamatan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini puncaknya, yang paling tinggi, ya. Kemudian yang kedua, al-isti'adzah bil mayyit, ya, atau bil makhluk, ya, meminta keselamatan, pertolongan kepada mayit atau makhluk hidup yang tidak terlihat, maksudnya nggak ada di hadapannya, ya. Kalau orang meninggal kan jelas nggak ada. Kemudian ini kepada makhluk yang tidak ada terlihat, nah, yang tidak ada di hadapannya, kemudian juga tidak mampu memberikan keselamatan, ya. Kalau orangnya ada misalnya di hadapan kita, atau orang yang tidak ada tetapi bisa memberikan, mungkin kita hubungi dia, kita telepon orangnya ada di tempat yang lain walaupun tidak ada di depan kita, tetapi bisa memberikan keselamatan, pertolongan, maka tidak mengapa. Kalau ini orang meninggal dan makhluk hidup, ya, manusia, tetapi tidak bisa memberikan keselamatan, maka ini juga termasuk bentuk kesyirikan. Nah, kemudian al-istighatsah yang ketiga, ya, istighatsah kepada sesama yang mampu untuk memberikan keselamatan. Ini hukumnya boleh. Nah, kemudian yang keempat, ya, al-istighatsah bil makhluk. Nah, jadi memohon keselamatan, pertolongan kepada makhluk yang tidak mampu memberikan pertolongan, maka ini mustahil. Maka sejatinya atau yang paling tertinggi di seorang hamba ketika minta pertolongan, keselamatan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah sebaik-baik pemberi pertolongan, sebaik-baik pemberi keselamatan. Nah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian jenis ibadah yang berikutnya adalah az-zabhu, yaitu menyembelih, ya, menyembelih hewan, menyembelih sesuatu, ya. Ini juga termasuk menyembelih ini, az-zabhu ini adalah termasuk jenis ibadah. Wad dalilu az-zabhi qauluhu ta'ala, dan dalil tentang menyembelih ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah mengatakan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Nah, Allah mengatakan, katakan, ya wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, ya, salat yang kita kerjakan, wa nusuki, dan sembelihanku, ya, ketika seseorang menyembelih,
nanti kita akan jelaskan bagaimana adab seseorang di dalam menyembelih, ya. Kemudian wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Rabb semesta alam, untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Ya, ini dari surat Al-An'am ayat 162 163. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat, ya, siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam hadis disebutkan la'ana, Allah melaknat, pengertian laknat di situ adalah, ya, at-tardu min rahmatillah, akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namanya laknat. Allah akan jauhkan dari rahmatnya. Ya, siapa yang menyembelih tapi dengan tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya makna azabahu, ya, namanya menyembelih. Jadi iraqatud dam, ya, mengalirkan darah, ya, menghilangkan nyawa dengan cara mengalirkan darah, disembelih, ya, dengan cara menyembelih. Makanya para ulama menjelaskan azabahu ini terbagi menjadi beberapa macam, ya. Menyembelih yang kita lakukan itu, yang seseorang atau manusia lakukan, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, azabahu li al-ibadah. Seseorang menyembelih dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika seseorang menyembelih apa? Dengan cara menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillah, Allahu akbar. Dia menyebut nama Allah karena di situ ada ibadah. Ya, maka ketika tidak disebutkan nama Allah, maka sembelihannya menjadi haram. Ya, sembelihannya tidak halal untuk dimakan. Ya, untuk dimakan. Ini azabhu atau penyembelihan yang pertama, ya, untuk tujuan ibadah. Nah, kemudian yang kedua, azabhu li ikrami ad-daif, ya, penyembelihan yang bertujuan untuk menghormati tamu. Ya, untuk menghormati tamu. Ketika datang tamu, kita sembelihkan sembelihan, ya, ayam, kambing misalnya, atau untuk pesta perkawinan, pernikahan, boleh, hukumnya mubah, ya. Dan juga bisa terkadang menjadi wajib, ya. Dalam pernikahan misalnya Rasulullah SAW mengatakan, aulim walau bisat, ya, adakanlah walimah meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Ya, di situ ada perintah aulim, yaitu adakanlah walimah, ya, meskipun dengan seekor kambing. Ya, jadi di situ menyembelihnya, ya, di samping ada ibadah juga ditujukan kepada tamu untuk pernikahan dan lain sebagainya. Nah, kemudian al-dzabhu yang ketiga, penyembelihan yang ketiga adalah penyembelihan yang dengan tujuan untuk bersenang-senang, untuk dimakan dagingnya saja. Ya, ini pun hukumnya mubah. Ya, ketika seseorang ingin makan daging misalnya, ada ayam di rumahnya, dia sembelih. Ya, di situ enggak ada untuk ibadah. Kalau untuk ibadah ini di Idul Adha, ya, seseorang berkurban tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala karena ibadah. Tapi kalau kita ingin sekedar untuk dimakan dagingnya, dijual, maka ini adalah menyembelih yang mubah, ya, perbuatan mubah. Nah, jadi adzabhu ini adalah juga termasuk kategori dari jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya seseorang di dalam menyembelih, ya, salah satunya adab-adabnya, ya, bahwasanya seseorang menyembelih dengan cara yang baik, ya, tidak dengan kasar misalnya, ya. Jadi
ketika menyembelih ya pakai pisaunya yang tajam ya, agar tidak menyiksa ya. Kemudian juga termasuk adab adalah hewannya di sebelah kiri, kemudian dihadapkan ke kiblat ya, kemudian disembelih. Nah, kemudian juga para ulama menjelaskan bahwasanya di dalam menyembelih juga mengucapkan basmalah, menyebut nama Allah ya, tasmiyah dan takbir ya. Jadi menyebut nama Allah dan mengucapkan takbir, bismillah Allahu akbar ya, bismillah Allahu akbar. Maka ini beberapa adab-adab yang seseorang di dalam menyembelih ya, menyembelih hewan, menyembelih sesuatu. Maka di dalam menyembelih pun tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah termasuk bentuk kesyirikan ya. Dan juga termasuk larangan di dalam menyembelih adalah menyembelih menggunakan tulang ya. Jadi pakai tulang, walaupun tulang itu tajam tetapi tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Jadi menggunakan tulang dan kuku nggak boleh ya, kuku hewan yang tajam misalnya untuk menyembelih ya, tidak diperbolehkan. Nah, kemudian juga larangan ini memotong menggunakan alat pemotong baik dari besi maupun selainnya ya. Jadi biasanya kan ada pakai alat yang kepalanya masuk nanti langsung memotong, langsung hilang kepalanya. Nah, itu pun para ulama melarangnya ya. Karena tujuan memotong di situ adalah yang dipotong urat lehernya, kerongkongannya ya, saluran napas dan yang saluran darahnya ya, ada yang dihilangkan di situ ya. Maka ya, yang jelas ketika di dalam kita menyembelih ya, kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala ya, bismillah, kemudian Allahu akbar. Nah, taib. Kemudian jenis ibadah yang berikutnya adalah an-nadhru, yaitu bernazar ya. Mungkin ini sebenarnya di dalam pembahasan fikih ya, masalah nazar ya, dan ini dalilnya qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, Allah mengatakan yufuna bin nadri, dan tunaikanlah nazar ya, wa yakhafuna yawman, dan takut akan suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana ya. Jadi hukum ya, asal dari nazar ini ya, ini sebenarnya ada termasuk para ulama, ada sebagian yang hukumnya makruh ya, memakruhkan. Kenapa ya? Tapi ketika seseorang telah bernazar, maka menunaikan nazarnya adalah wajib ya. Jadi memulainya adalah hukumnya makruh. Maka karena ya, orang yang bernazar ini seakan-akan apa? Rasulullah menyebutkan adalah orang yang pelit ya. La tanzuru fa inna an-nazra la yughni minal qadari syai'a wa inna ma yastakhriju minhu al-bakhil ya. Rasulullah mengatakan la tanzuru, janganlah kalian bernazar ya, karena nazar tidaklah bisa menolak takdir sedikit pun. Wa inna ma yastakhriju bihi minal bakhil, dan bahwasanya nazar ini hanya dikeluarkan oleh orang-orang yang bakhil ya. Jadi misalnya kalau lulus ujian ya, saya akan berpuasa 3 hari ya. Kenapa harus nunggu lulus ujian dulu baru berpuasa 3 hari ya? Jadi seakan-akan apa? Ada yang melakukan nazar di situ adalah orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, tidak mau melakukan ibadah dengan sendirinya, harus mensyaratkan sesuatu ya. Tetapi ketika telah bernazar, maka nazarnya wajib untuk ditunaikan. Nah, ini hukum asalnya adalah ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan memakruhkan nazar, hukumnya makruh ya, tidak sejatinya seorang muslim untuk bernazar. Tetapi ketika sudah mengucapkan, maka ya wajib hukumnya untuk dilaksanakan
Ya, salah satunya ayat tadi, yufuna bin nadri, dan tunaikanlah nazar, dan tunaikanlah nazar. Nah, baik. Kemudian juga para ulama menjelaskan bahwasanya nazar ini terbagi menjadi dua macam. Ya, yang pertama nadrun mu'allaq. Ya, jadi seorang bernazar untuk mendapatkan manfaat. Ya, bernazar untuk mendapatkan manfaat. Nah, contoh misalnya jika aku sembuh, misalnya lagi sakit, kemudian dia bernazar kalau sembuh nanti akan sedekah misalnya 100.000. Jadi ada syaratnya, nadrun mu'allaq, untuk memperoleh manfaat. Kalau sembuh baru mau sedekah. Nah, kemudian nadrun mutlak. Ya, nazar yang mutlak tidak menyebutkan syarat. Ya, ini pun para ulama membagi yang kedua, misalnya kalau misalnya aku ikhlas misalnya untuk bersedekah 100.000, ini nggak ada syaratnya. Itu pun juga termasuk kategori nazar, tapi yang mutlak tidak menyebutkan syaratnya. Dan tapi yang kebanyakan dilakukan oleh manusia adalah nadrun mu'allaq, yang pasti ada syaratnya. Kalau ini pasti akan melakukan ini. Ya, itu yang kebanyakan. Kalau nazar yang mutlak, ya kenapa dia mengucapkan nazar ini? Karena dia tidak memiliki permintaan. Nah, kemudian juga para ulama membagi nazar, ya, dilihat dari al-mandur, ya, hal yang dia nazari, ya, yang dia nazari. Yang pertama nazrun ta'ah, nazar taat. Ya, jadi seseorang yang mewajibkan atau bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka ketaatan. Misalnya kalau lulus ujian, ya, akan berpuasa, akan bersedekah. Itu ketaatan. Tetapi tidak termasuk nazar adalah ketika seseorang misalnya kalau lulus ini saya akan sholat 5 waktu. Nah, tidak termasuk nazar taat karena memang sholat hukumnya wajib. Ya, kalau lulus ini akan berpuasa Ramadan, ya memang puasa Ramadan hukumnya wajib, maka tidak termasuk, tidak dianggap sebagai nazar di situ. Ya, dan ini para ulama menjelaskan nazar taat ini hukum menunaikannya adalah wajib ditunaikan. Nah, kemudian yang kedua nazrun maksiyah, ya, nazar maksiat. Ya, jika lulus ujian misalnya, jika berhasil, nanti akan minum khamar dengan teman-teman. Nah, akan minum minuman keras dengan teman-teman. Maka haram menunaikan nazarnya. Ketika seseorang bernazar tentang kemaksiatan, ya, tentang maksiat. Kemudian kalau kita tidak bisa menunaikan nazar kita karena mungkin terlalu tinggi, ya, bernazar berpuasa Ramadan, berpuasa sunnah 2 bulan berturut-turut misalnya, akhirnya tidak mampu untuk melakukan, apa konsekuensinya? Maka harus menunaikan kafarah dari nazar. Ya, ada dendanya. Yang pertama, it'amu asyarati masakin, ya, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Atau kiswatuhun, ya, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ini atau memerdekakan budak, tahriru raqabah, memerdekakan satu orang budak. Ini denda dari ketika seseorang tidak bisa membayar, menunaikan nazarnya, maka diberi 3 pilihan, mau memberikan 10 makan orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, ya, atau memerdekakan seorang budak. Nah, kemudian kalau 3-nya ini tidak ada yang mampu, maka berpuasa selama 3 hari. As-shaum salasata ayyam. Ya, tapi jangan langsung memilih yang berpuasa. Ini kadang banyak orang langsung milih yang ketiga, memilih yang langsung berpuasa 3 hari. Tidak, baca ini urutan yang terakhir. Yang pertama tadi memberikan makanan, pakaian, ataupun memerdekakan budak. Mungkin sekarang kita sudah tidak ada lagi memerdekakan budak. Ya, jadi masih ada pilihan yang pertama atau kedua. Ya, misalnya kalau kita nggak punya uang, nggak punya untuk memberikan sesuatu makanan, pakaian, maka yang ketiga berpuasa selama 3 hari. Tapi lucu juga Ustaz ya,
Dia tadi nazarnya puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, bisa dia bayar kafarah, ujung-ujungnya dia puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, makanya disinilah Rasulullah pun atau para ulama pun menghukumi bahwasanya nazar ini adalah makruh, ya, karena kenapa harus bernazar dulu kalau mendapatkan ini baru ini, ya. Ketika kita ingin berpuasa, beribadah, nazar taat, ya kita tinggal lakukan ketaatan, nggak perlu ada sesuatu yang dia syaratkan dulu, ya. Maka ini kata Rasulullah, ya, wa inna ma yastakhriju minhu al-bakhil, ya, bahasanya tidak dilakukan oleh orang yang bernazar, melainkan orang-orang yang bakhil. Maka ya sejatinya ketika kita ingin, ya, melakukan ibadah, ya kita lakukan saja, tidak perlu kita mensyaratkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah kita mengucapkan atau bertekad untuk bernazar, sudah kita ucapkan, maka menjalankannya, menunaikannya adalah hukumnya wajib. Nah, baik, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi ini nazar adalah jenis ibadah yang terakhir yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibni Abdul Wahhab. Mudah-mudahan dengan jenis-jenis ibadah ini, ya, yang telah kita sebutkan, ya, bisa kita pahami, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita cukupkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, nah, tafadhal sebelum kita tutup. Nah, pertanyaan yang bagus ini masalah adzabhu, ya, menyembelih. Jadi tadi yang pertama, apa hukum sembelihan ahlul kitab? Jadi kalau ada orang-orang Nasrani, ya, yang menyembelih, apa sembelihan mereka halal atau tidak? Ya, boleh kita makan atau tidak? Ya, dan di sini para ulama menyebutkan bahwasanya makanan atau sembelihan bisa menjadi halal ketika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi menyembelih untuk dimakan, untuk bersenang-senang, tetap ada syarat di situ, apa? Untuk mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa? Hurrimat 'alaikum, ya, al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya, Allah mengharamkan bagi kalian, ya, mayit, bangkai, ya, kemudian darah, ya, daging daging babi, nah, dan apa yang disembelih kepada selain Allah. Maka ketika dia tidak menyebutkan, ya, nama Allah, ya, maka ini juga termasuk nanti sembelihannya tidak halal dimakan. Ya, di dalam surat Al-An'am Allah mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah. Ya, janganlah kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah. Wa innahu lafisq. Nah, wa innahu, bahwasanya semacam itu adalah suatu kefasikan. Ya, suatu kefasikan. Kemudian bagaimana dengan sembelihannya ahli kitab? Ya, karena para ulama, ya, menyebutkan bahwasanya sembelihannya orang muslim yang menyebut nama Allah, ya, kemudian sembelihannya ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, maka hukumnya adalah boleh, ya, disepakati oleh para ulama. Dalilnya apa? Di surat Al-Maidah ayat yang kelima, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Ya, bahwasanya makanan yang sembelihan atau makanan sembelihan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, adalah halal bagi kalian. Nah, wa ta'amukum hilul lahum, dan makanan kalian pun halal bagi mereka. Ya. Jadi makna ta'am di situ para ahli tafsir, tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya makna at-ta'am adalah sembelihan ahlul kitab, ya, adalah hukumnya halal. Maka kemudian para ulama juga menyebutkan, jadi mesti kita perhatikan apa? Sembelihan ahlul kitab bisa menjadi halal, ya,
hukumnya halal kalau di situ ya, menyebut nama Allah. Ya, karena orang Nasrani pun ketika menyembelih ada sebagian mereka yang menyebut nama Allah. Ya, tapi nggak tahu kalau ahlul kitab sekarang. Ya, kalau ahlul kitab di zaman Nabi SAW mereka masih menyebut nama Allah. Ya, walaupun mereka beragama Nasrani. Ya, tapi kalau yang sekarang, ya wallahu alam, apakah mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah? Hah? Ya, dengan nama Tuhan tidak masuk. Ya. Sembelihan ahlul kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ya. Jadi kalau mereka menyebut nama selain Allah, misalnya menyembelih untuk Tuhan ini, Tuhan ini, maka tidak dibenarkan, tidak menjadi halal. Nah, makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya kalau mereka menyembelih atas nama Isa, ya, Tuhan Isa, kemudian berhala mereka, maka sembelihannya tidak menjadi halal, haram hukumnya. Ya, makanya ahlul kitab sekarang dengan di zaman Nabi berbeda. Ya, kalau ayat ini menjelaskan bahwasanya sembelihannya ahlul kitab ya halal. Allah sendiri yang mengatakan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Tapi ahlul kitab yang sekarang, nah, wallahu taala alam, kayaknya tidak menyebut nama Allah, ya, atau bahkan menyebut nama selain Allah. Jadi sembelihannya ditujukan kepada selain Allah. Maka untuk kehati-hatian, ya, kita tidak makan kecuali dari sembelihannya orang-orang Muslim. Ya, itu pun yang kita ketahui, ya, jelas, ya, kehalalannya. Nah, kemudian bagaimana tadi kalau di pasar, misalnya ada orang yang menyembelih hewan, kemudian nggak tahu dia menyebut nama Allah atau tidak. Ya, tetapi pada asalnya apa? Ketika seseorang menyembelih hewan yang banyak, kemudian di awalnya sudah mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, cukup. Ya, jadi nggak perlu Bismillah, Bismillah. Ketika ayam banyak misalnya, cukup di awal Bismillah. Oh, berarti Allahu Akbar. sebelum dia menyembelih juga duluan ya Bismillah. Nah, bisa. Jadi sekali untuk ya semua. Makanya ya kita mungkin melihat dia pas banyak, mungkin di awalnya dia sudah mengucapkan Bismillah, maka ini hukumnya pun ya maka lebih tenang. Kemudian kalau kita ada keraguan-keraguan ketika membeli ayam, beli apa di kedai-kedai, di warung misalnya, apakah yang walaupun kita tahu orang Muslim, tapi kita mungkin ragu apakah menyembelihnya maka Bismillah atau tidak. Jadi ketika kita makan Bismillah, ya, kita tetap mengucapkan Bismillah. Nah, karena ya nggak perlu nanya, karena akan menyinggung perasaannya. Ya, jadi ketika orang tersebut Muslim, ya, pakai hijab misalnya, ya Bismillah, insya Allah sembelihannya halal. Nah, tadi kemudian yang kedua tentang nazar mutlak. Jadi kalau ada orang yang bernazar, sebenarnya nazar dia harus ketika mengucapkannya harus ada kata-kata nazar di situ. Ya, aku bernazar kalau bulan Ramadan tahun depan akan beriktikaf 10 hari. Ada ucapan kata-kata nazar. Ketika tidak, kalau Ramadan tahun depan saya akan beriktikaf 10 hari. Di situ ada hanya keinginan, mungkin hanya ada tekad yang kuat untuk melakukan i'tikaf 10 hari full. Tapi ketika menyebutkan kata nazar, Bismillah, ya, aku bernazar kepada Allah, ya, kalau masih bertemu dengan Ramadan tahun depan akan beriktikaf selama 10 hari full misalnya. Nggak perlu saksi, penting kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada kata-kata nazar. Jadi semua amalan tergantung niatnya. Ya, kalau tadi dia mengatakan tersebut tapi niatnya untuk bernazar, ya, jatuh nazar. Ya, tapi kalau hanya keinginan, tekad yang kuat, kalau insya Allah, kadang kan pakai insya Allah, insya Allah di Ramadan tahun depan akan beriktikaf 10 hari. Di situ hanya keinginan yang kuat, insya Allah. Tapi ketika ada kata-kata nazar keluar dari mulutnya, ya, aku bernazar kepada Allah. Ya, maka ketika ada bernazar berarti tekad yang kuat. Ya, kalau masih berjumpa tahun depan akan beriktikaf 10 hari. Maka di situ harus dibedakan bagaimana niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung dari niatnya. Nah, wallahu taala alam. Kalau ada ya
orang tua kita misalnya, atau orang yang bernadar kemudian sudah keburu meninggal dunia, tapi ada keluarganya yang tahu, ya, maka keluarganya ketika mengetahui, ya, orang yang meninggal tersebut bernadar, maka wajib untuk ditunaikan, ya. Jadi ahli warisnya wajib menunaikan nadarnya, ya. Ini sama seperti punya hutang puasa, ya, ketika ada orang meninggal dunia kemudian memiliki hutang puasa Ramadan yang belum dibayarkan, keburu meninggal dunia sebelum membayar hutang puasanya, maka wajib bagi ahli warisnya untuk, ya, berpuasa, menjalankan puasa, menggantikan, ya, apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini sama seperti ketika orang bernazar, kemudian ada yang tahu misalnya, ya, satu atau dua orang dari keluarganya yang tahu bahwasanya ini dulu pernah bernazar seperti ini, tapi belum terlaksana, keburu meninggal dunia, maka wajib bagi orang yang mengetahui untuk dari ahli warisnya untuk menjalankan apa yang dinazarkan, ya. Karena Rasulullah mengatakan man mata, ya, siapa yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan puasa, fasoma anhu waliyuhu, maka walinya mempuasakan, ya, membayar hutang puasanya. Dan ini para ulama menyandingkan puasa dengan nazar, ya, karena nazar ini hukumnya wajib untuk ditunaikan, ya, hukumnya wajib, maka ahli warisnya yang menerima warisnya, ya, hartanya, maka wajib untuk ditunaikan. Nah, wallahu taala alam. Nah, kalau puasa Ramadan wajib, puasa Ramadan, puasa yang wajib tetap digantikan dengan puasa Ramadan, ya, nggak bisa digantikan karena hukumnya puasa Ramadan adalah wajib, mengqadoknya pun wajib, ya. Tapi kalau nazar ketika nggak mampu, ya, terlalu berat mungkin nazarnya, terlalu tinggi, terlalu memberatkan orang ahli warisnya, maka boleh, ya. Tadi ada pilihan memberikan makan 10 orang miskin, kemudian memberikan pakaian atau memberikan pakaian. Ketika tidak sanggup, ya, baru berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu boleh. Yang penting ahli warisnya mau dibagi-bagi atau untuk satu orang, ya, yang penting diniatkan puasanya tersebut untuk, ya, si mayit yang meninggal dunia, ya, boleh. Misalnya kalau ada yang mau menanggung misalnya yang paling besar, ya, biar saya saja yang membayarkan, tidak mengapa. Atau biar adil misalnya dibagi-bagi, boleh, tidak mengapa, ya. Wallahu taala alam. Ketika seseorang minta pertolongan, ya, minta petunjuk, ya, kemudian bagaimana cara kita mengetahui kalau Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan atau mengajarkan kepada kita untuk apa dikenal dengan salat istikharah, ya. Jadi salat meminta petunjuk ketika ada 2 perkara atau lebih misalnya yang kita bingung mau ngambil yang mana ini, ya, perkara A, B atau C atau yang D, ya, kita di situ diperintahkan untuk salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelah kita salat, kita minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang kita yakini, ya. Kalau yang kita yakini misalnya dalam hati kita yang kita yakini yang A misalnya, ya, bismillah, kita jalankan yang A. Insya Allah itu adalah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui Allah memberikan petunjuk kepada kita? Jadi apa yang kita yakini di dalam hati kita, yaitu yang kita ambil, ya. Karena terkadang ada omongan dari yang lain, oh ini harus ini, yang B misalnya, yang C, yang ini, nah semuanya baik misalnya. Tapi yang kita yakini yang mana? Ya, kalau yang kita yakini yang A, bismillah, kita ambil itu, dan insya Allah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Jadi apa yang kita yakini di dalam hati kita. Nah, karena terkadang yang keluar dari mulut kita kadang berbeda dengan apa yang di hati kita, ya. Yang ada di hati kita itulah yang benar, yang kita ikuti, yang kita yakini, ya, yang kita yakini. Nah, misalnya kalau pemuda kan mau milih si ini apa, si fulan apa, si Fatimah apa milih Aisyah, bingung yang mana, ya, bingung yang mana. Semuanya baik, sama, agamanya sama, ininya sama, semua sama, pilih yang mana. Salat istikharah dulu, minta petunjuk sama Allah,
Ya, kemudian kita ya, yakin yang mana, bismillah, kita datangi keluarganya, nikah. Nah, bismillah. Baik, wallahu taala alam. Nah, jadi apa hukumnya berharap, ya, roja, berharap kepada makhluk, ya, yang misalnya ini dalam yang ada di kita, misalnya berharap kepada si B misalnya, berharap ya, dia akan terpilih. Ya, kita berharap karena kita rasa mungkin orang yang baik, orang yang ini, ya, kita berharap lebih dari orang tersebut. Maka dalam semacam ini apa? Ketika seseorang berharap dalam perkara yang seperti ini kan dalam perkara bukan ibadah. Jadi maksudnya seorang berharap agar ya, dia minta kepada Allah agar ini diberikan yang terbaik. Ya, jadi itu kayak permintaan kita kepada Allah sebenarnya, ya kan? Jadi kita nggak berharap kepada orang tersebut, berarti pasti kita minta yang kepada Allah. Ya Allah, berilah kepada si B misalnya untuk dijadikan ya pemimpin misalnya. Allah memilih, karena tidak ada yang bisa menghendaki, tidak bisa berbuat apa selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tidak menghendaki seseorang ya terjadi, maka tidak akan terjadi. Maka ya kita banyak berdoa kepada Allah. Itu di situ sebenarnya bukan kita berharap kepada makhluk orang tersebut. Enggak, pasti kita berharapnya kepada Allah agar diberikan ya jadi atau dijadikan seorang pemimpin yang baik ya. Karena kita takut nanti kalau ini yang terpilih ya, akan menzalimi umat Islam, akan merugikan umat Islam ya. Dan seandainya pun ya orang yang kita harapkan tidak terpilih ya, nanti yang terpilih yang zalim ini, maka ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Allah telah menuliskan, makanya di dalam bab tauhid, dalam akidah bahwasanya Allah telah menuliskan takdir semua makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi apapun yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang terjadi ya, kita menginginkan ini yang baik tapi yang terjadi malah yang si ini, maka itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada pemimpin ya, kita sami'na wa ata'na, tidak boleh memberontak ya, meskipun adalah seorang budak. Nanti akan kita bahas di bab-bab yang selanjutnya insyaallah. Baik. Wallahu taala alam. Ya, mungkin kita cukupkan pembahasan kita pada malam hari ini tentang jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan ya kajian kali ini bisa memberikan kita manfaat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.